Shalom saudara, selamat pagi saudara. Ya tentunya saudara ingin sekali mendengarkan secara tuntas apa yang dikatakan oleh Yesus. Dia pergi kepada Bapa meninggalkan mempelai wanitanya, tunangannya, istri tunangannya untuk menyediakan tempat. Sementara kita sudah belajar dan kita sudah memahami bahwa menyediakan tempat itu itu adalah suatu alam rohani di mana saat ini dihuni oleh Bapa saja. Dan alam rohani itu ternyata adanya juga di bumi. Bukan hanya di sorga. Sorga merupakan tahta Allah. Sorga di langit mengatasi di atas segala langit adalah tahtanya Allah. Dan hari ini saya ingin lanjutkan lagi dari apa yang dikatakan di dalam Yesaya pasal 66. Mari kita lihat sama-sama ayat 66. Ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Berarti langit baru dan bumi baru ini adalah suatu kehidupan yang akan kekal. Bukan karena terima Tuhan Yesus saja. Tapi ini akan kehidupan yang kekal. Karena mereka memiliki status yang berbeda. Mereka adalah mempelai wanita Kristus. Mereka adalah istri tunangan Kristus. Mereka adalah pengantin perempuannya Kristus, anak domba. Dan mereka adalah istri Kristus. Dikatakan demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tetap tinggal tetap. Dan akan tinggal tetap. Di sini dikatakan adalah langit baru, bumi baru, itu akan digunakan kata asah. Dijadikan. Allah akan mengerjakan. Tetapi bukan berarti tempat itu belum ada. Tapi tempat itu sudah ada. Tetapi kemudian manusia diusir keluar. Kita sudah belajar dari minggu lalu. Bahwa langit baru dan bumi baru adalah suatu penyebutan yang disebabkan oleh satu faktor saja adalah kehidupan manusia yang hidup di dalamnya, di bawah langit yang baru dan di atas bumi yang baru itu. Jadi bagaimana manusia berkehidupan? Jadi kalau Yesus mengatakan bahwa dia menyediakan tempat, sampai dia datang nanti. Karena Rasul Petrus menghubungkan antara langit baru dan bumi baru itu dengan kedatangan Tuhan kembali lagi. Padahal Yohanes 14 mengatakan bahwa kedatangan Tuhan itu, saudara bisa lihat pada tayangannya, ayat 1 sampai ayat 3, perlahan-lahan saja. Ya, ayat 1 dikatakan, jangan gelisah gentar hatimu. Jangan gelisah. Aku pergi, meninggalkan kamu. Lihat ayat 2 dan 3-nya, seterusnya. Tinggalkan untuk menyediakan tempat. Saya ulangi, menyediakan tempat. Menyediakan tempat. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jadi Tuhan mempertegas kepada kita. Dia katakan dia menyiapkan itu. Itu adalah tempat dalam rumah Bapa yang digunakan kata Yasab dalam Mazmur 23 ayat 6. Ini digunakan kata itu adalah untuk menunjukkan bahwa itu pernah ada. Tempat itu pernah ada. Di mana pada mulanya manusia dibentuk oleh Allah. Dijadikan oleh Allah dari debu tanah. Lalu kemudian ditempatkan hidup di Taman Eden di bumi ini. Mengapa di Taman Eden? Karena itu adalah taman. Karena itu seperti rumah bagi Allah. Ada kehadirannya Allah. Allah nyata di sana. Manusia tidak kekurangan hadiratnya Allah. Manusia tidak berkekurangan berinteraksi dengan Allah. Dan ini yang diungkapkan.
bahwa Allah akan berupaya untuk mengembalikan manusia, Tuhan, yaitu Kristus, menjadi gembala, untuk mengembalikan kita kembali ke tempat semula. Saya sudah sampaikan pada saudara, bahwa bumi yang lama yang dihidupi oleh manusia yang berdosa, sehingga tanah itu menjadi terkutuk. Sehingga suatu saat di Kejadian 6, Allah berikhtiar untuk memusnahkan semua kehidupan di bumi. Allah memberikan waktu 120 tahun. 120 tahun sebelumnya, Allah mendapati hanya Nuh seorang diri yang benar. Lalu Allah berjanji untuk membiarkan Roh Tuhan bekerja pada diri manusia. Menginsyapkan mereka akan dosa. Membawa mereka kepada pertobatan. Dan akan melihatnya 120 tahun kemudian. Tepat setelah Nuh selesai mendirikan Bahtera. Nuh juga dilihat oleh Allah. Apakah dia tetap menjadi orang yang benar pada zamannya? Ternyata Nuh benar. Sehingga Allah menghukum seluruh bumi ini. Nuh seorang benar. Tapi tidak berapa lama. Setelah mereka keluar dari Bahtera, Ham berbuat dosa. Dosa kembali lagi merepet. Allah sudah berjanji. Dia tidak akan menurunkan air bah. Kalau begitu apa yang dia harus dilakukan? Untuk mengganti, menghabiskan, menghukum semua orang-orang berdosa ini. Apa yang dilakukan oleh Allah? Dia akan menurunkan api dan belerang. Mari kita lihat. Yesaya 66. Ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru. Dan bumi yang baru yang akan kujadikan. Atau asah. Itu tinggal tetap di hadapanmu. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal tetap. Ini adalah langit yang baru, bumi yang baru, yang dikerjakan tangan Tuhan sendiri. Dan yang bernilai kekal di hadapannya. Itu kata ayat ini. Oleh karena akan ada generasi demi generasi yang hidup dengan kebenaran. Dengan kebenaran yang penuh. Dengan kebenaran yang seutuhnya. Di bawah kolong langit. Dan di atas bumi ini. Jadi bagaimana Tuhan melakukan menjadikan langit yang baru dan bumi yang baru ini? Mari kita lihat. Sekarang kita lihat Yesaya 51. Saya ulangi Yesaya 51. Kita mulai dari ayat 16. Kita mulai. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku. Oh, luar biasa ini. Aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau ke dalam naungan tanganku. Ini perlindungan. Seperti burung. Supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan berkata kepada Sion, kau adalah umatku. Begini cara Tuhan menjadikan langit baru dan bumi baru. Tidak semua orang dipakai oleh Tuhan. Hanyalah Sion. Siapa Sion? Mari kita lihat. Dalam Wahyu, Sion adalah Yerusalem.
Wahyu 21. Ayat yang pertama. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat yang kudus, Yerusalem, yang baru turun dari sorga. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Dia sedang berdandan untuk suaminya. Dia menyiapkan diri untuk suami. Siapa ini Yerusalem? Sion. Minggu lalu saya sampaikan kepada saudaraku. Pernyataan Rasul Paulus 2 Korintus 5 ayat 17. Saudara bisa lihat pada tayangan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa yang di dalam Kristus itu? Itu adalah istri Kristus. Yang dinikahkan, diambil. Dia adalah ciptaan baru. Dia akan menjadikan kalau dia hidup di bawah langit dan bumi ini. Di atas bumi ini. Maka dia akan membuat, menjadikan, akan mempengaruhi. Sehingga langit ini akan disebut langit baru dan bumi yang baru. Kemudian dikatakan, lalu aku mendengar suaranya ini, nyaring yang dari tahta itu berkata, lihatlah kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama mereka. Dan mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Bukankah Yesaya 51 ayat 16 juga dikatakan, dengan cara begitu aku kembali membentangkan langit dan bumi. Meletakkan dasar dengan menaruh firman ke dalam mulutnya. Dan menyembunyikan kau dalam naungan tanganku. Dilindungi. Lalu kemudian aku akan kembali membentangkan langit. Dan meletakkan dasar bumi. Dan berkata kepada Sion, Yerusalem. Seperti apa yang ditulis dalam Wahyu 21 ayat 1 sampai ayat 4 ini. Ayat 3. Engkau adalah umatku. Wahyu 21 ayat 3 mengatakan, dan ia akan menjadi Allah mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Mari kita bahas, saudara. Gimana caranya Allah membentangkan, membuat, menjadikan langit baru dan bumi yang baru ini. Saudara bisa lihat. Yang pertama, ini hanya bisa dilakukan lewat gerejanya. Bukan gereja lokal saudara. Bukan sinode gereja saudara dan apa yang tapi ini adalah gereja yang disebutkan oleh Tuhan, menurut Tuhan. Siapa itu gerejanya? Gereja itu adalah mempelai wanitanya Kristus. Istri tunangan Kristus. Itu yang disebut dengan gerejanya. Jadi ini tidak dilakukan oleh banyak orang. Jadi Allah menjadikan langit baru dan bumi yang baru. Itu hanya lewat gerejanya. Hanya lewat. Hanya melalui Sion. Sion atau Yerusalem.
yaitu pengantin, yaitu istri tunangannya. Saudara bisa lihat di situ di Wahyu 21 ayat yang ke-3 tadi. Wow, ini luar biasa ya saudara. Saudara mendapatkan pengertian. Wahyu 21 ayat yang 1 dan 2. Wahyu 21 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan ayat yang ke-2. Jadi hanya melalui Sion, Yerusalem, yaitu istri tunangannya. Nah, sangat penting sekali engkau mengupgrade dirimu. Karena segala sesuatu sudah disediakan oleh Tuhan. Untuk engkau bisa mengupgrade statusmu dari orang percaya menjadi mempelai wanitanya Kristus. Karena hanya dengan demikian akan terjadi langit yang baru dan bumi yang baru. Di sini dikatakan adalah di ayat 16 ini jelas. Yesaya 51 ayat 16. Yang kedua, dia menaruh firman-Nya pada mulut saudara. Dia menaruh firman-Nya pada mulut saudara. Firman pada mulut saudara. Ini adalah firman rema. Firman pada mulut saudara ini adalah firman rema. Saudara harus bisa pahami ini adalah firman rema. Ini bukan firman logos, tapi saya ingin memberikan penjelasan kepada saudara. Supaya saudara mengerti. Saya mengajak saudara untuk mengutip firman Tuhan. Dikatakan di Yesaya 51, aku menaruh firmanku ke dalam mulutmu dan menyembunyikan engkau dalam naungan tanganku supaya aku kembali membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi. Dan kau berkata kepada Sion, engkau adalah umatku. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat, untuk mendapatkan konfirmasi dari Roma pasal yang ke-10. Saya ulangi dari Roma pasal yang ke-10. Ayat yang ke-8. Tetapi apakah katanya ini? Katanya, ini firman itu dekat kepadamu. Yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Di sini digunakan firman. Saya ulangi sekali lagi saudara. Di sini digunakan firman itu dengan kata adalah, mari saudara bisa lihat, firman di sini G4487 itu adalah rema. Jadi firman itu dekat. Jadi rema itu dekat dengan kamu pada mulutmu. Dikatakan itulah firman iman. Di sini digunakan kata lagi firman iman itu adalah rema iman. Rema dari iman. Nah, saudara tentu akan berkaitan erat hal ini. Antara iman dan firman rema yang bersuara. Rema adalah firman ataupun suara yang keluar dari yang hidup.
untuk tujuan tertentu. Nah, kalau Alkitab menulis di dalam Yesaya 51 tadi. Oh maaf, ya ayat 16. Yesaya 51. Ayat yang ke-16 ini. Dengarkan ini. Perhatikan baik-baik. Dia menaruh firman ke dalam mulutmu. Bagaimana Tuhan menaruh firman pada mulut kita? Ini sesuatu yang harus engkau pahami. Supaya engkau bisa mengerti bagaimana firman rema itu keluar. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat Yohanes pasal yang ke-1. Yohanes pasal yang pertama. Ayat 14. Yohanes 1. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia. Firman yang mana yang menjadi manusia? Mari kita lihat sekarang ayat pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Berarti firman itu menjadi manusia adalah, firman itu adalah kepribadiannya Allah. Sang firman yang kita sebut sang firman. Itu menjadi manusia. Dengarkan saya. Menjadi manusia. Perhatikan baik-baik. Dia menjadi manusia. Berarti ketika sang firman ini, yang telah menjadi manusia ini, dan sekarang manusia sang firman ini berbicara, berkata-kata, maka itu menjadi firman rema yang keluar dari mulut, yang bersuara, datang dari kepribadian itu. Saya ingin supaya saudara melihat dulu Roma pasal yang ke-10. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Ini ditambahkan nih firman Kristus untuk mempertegas. Pendengaran akan firman Kristus. Kenapa dibilang firman Kristus? Jadi iman itu timbul dari pendengaran. Dengar suara. Suara itu dari firman Kristus. Yaitu sang firman yang bersuara. Mari saya ajak saudara untuk bisa melihat lagi. 1 Yohanes. 1. Ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, telah kami lihat, kami dengar beritanya, telah kami lihat dengan mata kami, lihat wujudnya, yang telah kami saksikan, kami adalah buktinya melihat langsung, menyaksikannya, dan yang telah kami raba, berarti ada wujudnya,
Dengan tan kami tentang firman hidup. Itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Menurut saudara firman ini perkataan Tuhan? Bukan. Ini adalah kepribadian. Ini adalah karakter daripada sang firman. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihat. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup yang kekal. Hidup yang kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu, kami beritakan kepada kamu juga. Itu sang firman. Supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya Yesus Kristus. Supaya bisa bersekutu. Jadi bukan hanya suara. Apa yang telah kami lihat? Yaitu tentang pribadi itu. Pribadi sang firman. Jadi Allah menjadikan langit dan bumi yang baru. Dengan pertama dia menaruh, dia memilih dulu Sion, gerejanya. Lalu kemudian dia menaruh firman-Nya pada mulut Sion, gerejanya, pada mulut saudara. Itu adalah firman Rema. Berarti menaruh firman itu ke dalam mulut. Karena firman telah menjadi manusia, menjadi diri saudara. Berarti pribadi sang firman itu telah menjadi diri saudara. Atau menjadi karakter saudara. Sekarang terlihat pribadi sang firman. Karakter sang firman. Kepribadian sang firman. Itu muncul dalam bentuk karakter dalam hidup saudara. Kepribadian dalam kepribadian saudara. Sehingga kalau ini sudah terjadi. Sehingga perkataan yang saudara lepas keluar. Itu keluar dari kepribadian dan karakter yang sama dengan sang firman. Jelas buat saudara sekarang. Allah akan membentangkan langit yang baru dan bumi yang baru. Meletakkan dasar bumi dikatakan. Berkata Sion, engkau adalah umatku. Kau yang merupakan pilihan. Dan yang ketiga. Dia menyembunyikan saudara dalam bayangan tangannya. Dalam bayangan. Perbuatannya dia. Pekerjaannya dia. Apa ini? Untuk melindungi saudara. Mari. Kita mau lompat kepada perjanjian baru. Kita mau dapatkan kejelasan dari sang firman Tuhan itu sendiri. Lihat. Kita buka sekarang Matius 28. Matius pasal 28. Mulai dari ayat 18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, kepadaku telah diberikan segala kuasa atau otoritas, di sini digunakan kata exousia, otoritas. Di bumi, di sorga dan di bumi. Satu dulu ayat. Menurut saudara bumi ini akan dihancurkan enggak atau tidak? Karena tidak ada gunanya lagi. Lewat kematiannya, lewat ketaatannya. Dia dianugerahi otoritas di sorga dan di bumi. Tapi ujung-ujungnya bumi akan dihancurkan oleh Tuhan. Apa gunanya kematian Kristus itu?
yang membuat dia dianugerahi otoritas di sorga dan di bumi. Kalau toh bumi ini akan dihancurkan dan dilenyapkan. Mari kita lihat. Justru sebaliknya. Otoritas di sorga dan di bumi. Itu akan digunakan oleh keturunannya. Untuk menjadikan langit baru. Bumi yang baru. Bukan untuk menghancurkannya. Dan menggantikan yang baru. Tidak. Perhatikan ini. Jadi jangan sia-siakan kematian Kristus itu. Tidak pernah sia-sia. Kalau toh akhirnya Allah melakukan penghakiman dan penghukuman dengan menghancurkan bumi. Tidak demikian, saudaraku. Mari kita lihat. Karena itu. Karena otoritas surga dan di bumi. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukankah kata-kata, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, ini sama persis dengan Yesaya 51 ayat 16 tadi. Aku akan melindungi engkau dalam naungan tanganku. Markus 16. Lihat saudara. Ayat 15, lalu ia pergi kepada mereka. Ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Beritakan kebenaran, supaya mereka menjadi benar. Supaya bumi ini penuh dengan kebenaran. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dan siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Yang percaya tentang rencana ini. Mereka akan mengusir setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular. Dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Bukankah ini adalah engkau dilindungi dalam naungan sayapnya dari perbuatan sayap tangannya? Kita kembali lagi. Matius pasal yang ke-28 tadi. Baca sekarang. Ayat 19 dan 20 saudara bisa lihat sini. Wah, ini tentu saudara semangat karena ini ada di dalam perjanjian baru. Jadi memuridkan bangsa menjadi murid Kristus adalah cara untuk mewujudkan langit yang baru dan bumi yang baru. Berarti di sini ada kerjasama antara Allah dan manusia untuk mewujudkan Yesaya 66 ayat 22. Tolong ditayangkan Yesaya 66 ayat 22 itu. Dikatakan di sini Yesaya 66 ayat 22. Ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru dan bumi yang baru yang akan kujadikan itu tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu dan namamu akan tinggal untuk tetap selama-lamanya. Tuhan akan menjadikan. Ada kerjasama menurut Matius 28. Dikatakan, Yesaya 51 ayat 16 dikatakan, itu Tuhan akan menaruh pada mulutnya. Bagaimana dia bisa menaruh pada mulutnya? Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, ajarkanlah mereka, beritakanlah Injil, ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepada, supaya mereka hidup dalam kebenaran. Tuhan menaruh pada dia.
Bagaimana mungkin kau mengajarkan sesuatu kalau sang firman itu belum menjadi karakter dan kepribadianmu? Sungguh dahsyat, saudara. Ternyata rahasia daripada Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 3 atau ayat 4 itu. Wow, luar biasa. Aku akan menyiapkan tempat. Itu ternyata berbicara langit baru dan bumi baru. Itu berkaitan erat dan otoritas yang diterima oleh Kristus. Kemudian ayat 20, dan ketahuilah aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Sampai berakhirnya zaman dosa. Zaman yang katakan menjadi terkutuk bagi Allah. Kapan akhir zaman itu? Kapan berakhir zaman itu? Kalau kau baca dalam 2 Petrus 3 ayat 13. Di mana langit baru dan bumi baru yang hanya berisi kebenaran. Wow. Sampai itu. Sehingga ada alasan bagi Allah untuk orang-orang fasik dihukum. Dan orang-orang benar tinggal tetap turun-temurun. Wah, bergetar saya, saudara. Sungguh bergetar sekali. Lihat di sini. Saudara tahu tulisan Yesaya ini. Berkali-kali dia melihat sesuatu di masa yang akan datang. Tapi dia sudah tahu pergerakannya mulai dari saat itu. Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Yaitu sampai zaman dosa ini berakhir. Sehingga ini adalah zaman kebenaran. Di mana hanya tinggal orang-orang benar saja. Oh Tuhan. Hanya berisi kebenaran. Saya sedang mencari ayat. Lihat saudaraku. Yesaya pasal yang ke-6. Ini yang dilihat oleh Yesaya di masa yang akan datang melalui kejadian peristiwanya Raja Uzia. Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap. Dan 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka. Dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru. Seorang kepada seorang katanya, kudus-kuduslah Tuhan. Semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Bukankah pada saat itu Israel terpecah 2. Ini kerajaan Yehuda dan kerajaan Israel.
Bukankah pada saat itu kerajaan Israel, orang Israel yang 10 suku itu cuma berbalik dari Tuhan. Hanya Yehuda yang bisa. Itu pun Yehuda sempat menyimpang di bawah kepemimpinan Raja Uzia. Lalu apa yang dilihat oleh Yesaya? Dia melihat ke masa yang akan datang. Ini hal yang dahsyat buat saudara. Supaya saudara bisa memahami apa yang sedang dikerjakan oleh Allah. Dia menjadikan langit dan bumi yang baru. Dan itu supaya menggenaplah apa yang dijanjikan Kristus. Dia menyiapkan tempat bagi kita. Itu satu alam roh. Di mana Tuhan berkata, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Beritakan Injil, tebar kebenaran. Ada kemitraan dengan Allah. Perihal kebenaran. Ada kemitraan untuk mewujudkan, untuk menggenapkan firman Tuhan. Wah, kayaknya rasanya begini aja saudara. Saya ingin saudara membuka. Mari kita lihat. Wahyu 21. Lihat di sini. Menaruh pada mulutnya. Itu adalah firman yang keluar. Tapi keluar dari kepribadiannya. Dan karakter sang firman. Sehingga perjalanan hidup saudara seterusnya dan seterusnya. Itu haruslah perjalanan hidup seperti Roma 10 itu. Iman timbul dari firman Rema. Firman Rema ini berasal dari mana? Daripada Sang Logos. Yang sudah menjadi daging. Menjadi diri saudara. Menjadi karakter. Sehingga apa yang kau perkatakan. Itu adalah firman Rema. Yang akan membuat iman itu senantiasa nyata dalam hidup saudara. Mari kita lihat sebagai bagian yang terakhir tentang tempat itu. Mari kita lihat sekarang Wahyu pasal 21. Banyak orang bergairah supaya saya menyingkapkan Wahyu, kitab Wahyu. Saya pernah bagikan ini. Tapi baiklah. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu. Dan laut pun tidak ada lagi. Saudara lihat zaman dosa sudah berakhir. Di Wahyu 20. Dan aku melihat kota yang kudus Yerusalem yang baru. Turun dari sorga. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan. Yang berdandan untuk suaminya. Berarti pada saat hari perjamuan. Anak pesta pernikahan anak domba. Berarti pengantinnya sudah siap. Berbicara tentang gereja. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya. Dan ia akan menjadi Allah mereka. Kita sudah bahas ini. Ini adalah berbicara tentang Sion. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan. Atau rata tangis. Atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu kehidupan. Mari kita lihat sekarang ayat yang kelima. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata. Apa yang dikatakan? Siapa yang duduk? Itu adalah Bapa, Allah. Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Lihat. Langit baru, bumi baru. Terus saudara sampai saudara menjadi pengantin perempuan daripada istri anak domba. Maka saudara akan lihat langit baru, bumi yang baru. Saudara hidup di sana, di alamnya Allah. Lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru dan firman-Nya tuliskanlah karena segala perkataan itu adalah tepat dan
benar. Yang di Yesaya juga tepat dan benar. Yang di Petrus juga tepat dan benar. Yang di Roma juga tepat dan benar. Semua tepat dan benar. Mari kita lanjutkan, saudaraku. Apa gunanya iman di sini? Bukankah itu firman keluar dari firman Rema adalah cikal bakal firman? Firmannya lagi kepadaku. Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan ia akan menjadi anakku. Digunakan kata anakku. Uios. Sama seperti Kristus. Kita akan bahas. Barang siapa menang. Ia akan memperoleh semuanya. Semua yang mana? Mari saya ajak saudara. Sebelum kita akhiri. Semua. Barang siapa menang. Ia akan memperoleh semuanya ini. Mari kita lihat. Pada jemaat di Efesus. Di Wahyu 2 ayat 7. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang. Dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Bukankah Wahyu 21 ayat 7 mengatakan, barang siapa menang, dia akan memperoleh semuanya ini. Semua yang mana? Nah ini satu-satu kita lihat. Di sini dikatakan kepada jemaat di Efesus adalah, barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Berarti dia masuk kepada taman Firdaus. Dia ke alamnya Allah. Tinggal makan pohon kehidupan. Usianya sepanjang pohon kehidupan. Ayat 11. Kepada jemaat di Smyrna. Dia memperoleh tadi. Taman Edennya lagi. Peroleh pohon kehidupan. Ayat 11. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan roh. Kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang. Ia tidak akan menderita apa-apa. Oleh kematian yang kedua. Dia tidak menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Berarti dia tidak masuk pada penghukuman. Dia tidak menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Berarti dia hidup pada kekekalan. Kemudian ayat 17. Kepada jemaat di Pergamus. Siapa bertelinga hendaklah mendengarkan apa yang dikatakan roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang. Kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih. Yang di atasnya tertulis nama baru. Yang tidak diketahui oleh siapapun. Selain oleh yang menerimanya. Perhatikan baik-baik. Mana yang tersembunyi. Ini adalah makanan rohani. Dalam perjalanan saudara. Di padang gurun. Di dunia ini. Tersembunyi. Orang tidak tahu kenapa kau kuat berjalan di padang gurun di dunia ini. Bagi orang hidupmu menjadi misteri. Tuhan akan anugerahkan kau. Kalau kau menang. Kau akan memperoleh itu juga. Mana tersembunyi. Tidak bisa dilihat oleh Allah. Kenapa dibilang mana tersembunyi? Karena dia hanya ada. Diletakkan di ruang maha kudus. Tempat hadiratnya Allah. Berarti kau jalan di padang gurun. Dalam situasi kering. Berbahaya. Mengancam perjalananmu. Tapi engkau ada dalam hadiratnya Allah.
kau kuat. Dikatakan Tuhan akan mengaruniakan kepadamu batu putih. Batu putih ini didapati adalah itu ada pada imam besar. Pada dadanya. Batu putih ini merupakan engkau akan mendapatkan arahan Tuhan. Barang siapa menang di alam roh, kau akan memperoleh semuanya itu. Kau mendapatkan arahan Tuhan. Dan yang di atasnya tertulis nama baru. Yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Kau mendapatkan kepribadian yang baru. Saudara tahu itu. Itu berasal dari Sang Firman. Lanjut. Pada jemaat di Tiatira. Luar biasa. Ayat 26. Dan barang siapa menang. Dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya. Kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang priuk. Sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Kepadanya siapa menang. Dia akan memperoleh semua itu. Apa yang diperolehnya lagi? Dikatakan kepadanya akan kukaruniakan. Akan mendapatkan karunia. Kuasa atas bangsa-bangsa. Saya ingin supaya saudara bisa memahami. Kuasa atas bangsa-bangsa ini bukan saudara duduk sebagai presiden. Tapi di sini digunakan adalah kata otoritas ilahi. Untuk membawa bangsa tersebut kepada destiny-nya Tuhan. Wow. Maka Yesus berkata, pergilah ke semua bangsa. Beritakanlah Injil. Saudara sekarang mengerti. Itu tempat yang disediakan oleh Allah kepada mempelai wanitanya Kristus. Jadi dikatakan karuniakan kuasa, otoritas. Ini bukan kuasa aja, tapi ini adalah otoritas, exousia. Otoritas ilahi atas bangsa-bangsa. Wow. Ini dahsyat ini. Dan dikatakan, dan engkau akan memerintah mereka dengan tongkat besi mereka. Tongkat kebenaran. Mereka akan diremukkan seperti tembikar. Sama seperti yang diterima Kristus dari Bapa. Jadi sama seperti. Ini hanya copy paste dari Kristus. Dan kau akan dikaruniakan bintang timur. Sama seperti Kristus. Apalagi yang kau peroleh. Kalau kau sudah berada pada langit baru dan bumi baru. Apalagi barang siapa menang. Dia akan memperoleh apa lagi. Kita lihat sekarang Kejadian 3. Ayat yang kelima. Kepada jemaat di Sardis. Kejadian 3 ayat 5. Barang siapa menang. Ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Dikenakan pakaian putih yang demikian. Apa pakaian putih? Kesucian menjadi jati diri yang nampak. Di mata Allah dan di mata manusia. Itu menjadi ciri pemikiran yang suci. Emosi yang suci. Jiwa yang suci. Jadi pemikiran ketika kau jalan di muka bumi ini. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan. Jelas dong. Karena semua perbuatan saudara. Karakter saudara. Itu ada dicatat. Sudah ada tertulis. Tidak akan dihapus. Aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku. Tuhan akan mengakui kepribadian seperti itu. Karakter seperti itu. Yang kau miliki. Di hadapan
Bapa dan para malaikatnya. Bahkan kata mengaku di sini lebih banyak ditekankan penggunaannya adalah bukan hanya mengaku. Tapi di sini seperti kayak memamerkannya. Saudara, luar biasa ini. Di hadapan para malaikatnya. Saudara tahu siapa yang pernah dipamerkan di depan para malaikatnya? Yaitu Ayub. Tidakkah kau lihat hambaku Ayub? Dia pamerkan kepada malaikatnya yaitu iblis. Seorang yang takut akan Tuhan, saleh, jujur, menjauhi kejahatan. Apalagi barang siapa menang, apalagi yang akan kau miliki. Kita lihat ayat yang ke-12. Kepada jemaat di Philadelphia. Disatakan di situ barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru dalam bait suci Allahku. Apa itu soko guru? Pilar. Penopang bait suci. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan daripadanya lah akan kutulis nama Allahku. Daripadanya. Nama Allah. Pribadi Allah. Nama kota Allahku. Yaitu Yerusalem baru. Pengantin baru itu. Yang turun dari surga. Dari Allahku. Dan namaku yang baru. Wow. Pribadi Allah nyata dalam hidup saudara. Saudara bisa bayangkan. Itulah hidup di Taman Eden. Langit yang baru dan bumi yang baru. Wah. Indahnya hidup seperti ini. Dikatakan barang siapa menang. Mari kita lihat. Mungkin ini puncaknya. Ayat 21 kepada jemaat di Laodikia. Jemaat di Laodikia. Ayat 21. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Barang siapa menang, dia akan duduk bersama-sama dengan aku. Bersama-sama, manunggal. Kalau engkau baca di Roma, di Wahyu pasal 22. Lihat sini. Supaya kau jangan keliru. Barang siapa menang, dia akan kududukan bersama-sama dengan dia di atas tahta Kristus. Sama seperti Kristus juga. Duduk bersama-sama dengan di tahta Bapanya. Lalu kenapa dia bersama-sama dengan barang siapa yang menang? Kristus bersama-sama dengan barang siapa yang menang? Duduk bersama-sama. Di tata yang sama. Nah dilihat. Wahyu 22 ayat 1. Lalu. Ia menunjukkan kepadaku. Sungai air kehidupan. Yang jernih. Bagaikan kristal. Dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Pertanyaan saya, di mana tahta saudara duduk? Apakah ada dua tahta? Tahta Allah yaitu Bapa dan tahta anak domba. Perhatikan baik-baik. Di sini tidak digunakan
Kata dan itu, saya ulangi. Kata dan itu, ini sebenarnya menggunakan kata itu menjadi satu. Jadi tata Allah dan tata anak domba itu untuk menekankan bahwa dua pribadi ini, Allah dan anak domba itu satu. Jadi bukan berarti ada dua tata, tapi penekanannya itu di tata yang satu, itu adalah tata Allah dan tata anak domba. Seperti Wahyu 3 tadi, ayat 21. Lalu di mana tata saudara? Bukankah Kristus mengatakan bahwa dia telah menyiapkan tempat? Sebab di dalam alamnya Allah, alam keilahinya Allah, di situ juga tentu saudara harus duduk di atas tahta. Lihat saudara. Bukankah saudara sudah makan pohon kehidupan? Karena pohon kehidupan itu dimakan di Taman Firdaus Allah. Pohon kehidupan itu menurut Kejadian pasal 2 itu ada di tengah-tengah taman. Itu yang menunjukkan dia menjadi pusat, menjadi sentris. Itu menunjukkan bahwa dia adalah merupakan seperti tahta. Seperti yang digambarkan di Wahyu pasal 4. Di sekelilingnya, di tengah-tengahnya ada tahta. Itu pola Allah. Lalu di mana nih saudara duduk? Di Wahyu 22 ayat 1. Lalu yang menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahtanya Allah dan anak domba. Itu lebih tepat. Satu tahta tapi ada Allah dan anak domba. Duduk bersama. Lalu di mana saudara? Bukankah Kristus berjanji bahwa dia akan menyiapkan tempat? Di mana aku berada? Di situ pun kau berada. Wah, Yohanes pasal yang ke-14. Mari kita lihat. Kita lihat dari ayat yang ketiga. Dan apabila aku pergi ke situ, telah menyiapkan tempat bagimu, langit baru dan bumi baru. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada. Kalau aku ada di tata, di situ pun kamu ada di tata yang sama. Lalu bagaimana saudara? Semuanya ini menjadi realita. Karena anak domba yang disebutkan di Wahyu 22 ayat 1. Itu tetap merujuk kepada Wahyu 19 ayat 6. Ayat 6. Ayat 7. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan dia. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantin perempuannya telah siap sedia. Itulah saudara. Jadi dia menyiapkan tempat. Salah satu barang siapa menang. Kalau kau bisa melewati terus-menerus. Apa yang terjadi pada 7 gereja seperti kasus pada 7 gereja. Maka engkau akan memperoleh semuanya pada saat yang tepat. Pada saat langit baru. Bumi yang baru. Wah. Tidak pernah kebayang sama saudara. Betapa dalamnya. Apa yang Tuhan siapkan buat kita. Itu bukan hanya kata-kata janjian. Ketika engkau menguburkan orang. Orang ini pergi ke rumah Bapak. Waduh. Sehubungan dengan Yesus datang kembali akan membawa ke sana. Apakah Yesus akan membunuh semua orang ini supaya cepat mati lalu dibawa ke sana? Bukan. Itu pemikiran bodoh. Itu pemikiran kejam. Dia bilang aku akan menyiapkan tempat. Dan dengan jelas. Anak Daud ini berkata. Aku akan menyediakan tempat. Tapi Raja Daud, bapa leluhurnya Kristus, melihat jauh ke depan. Dia bilang, Tuhanlah gembalaku. Takut takkan kekurangan. Aku gak punya keinginan lain-lain.
kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan kembali diam ke tempat asalku di rumah Tuhan. Itu tempat yang didamkan. Di mana tempat itu? Ketika saudara masih hidup dalam tubuh ini, tempat itu ada di bumi. Jadi alamnya Allah bisa ada di bumi ini. Wow. Saya rasa berapa belas sesi atau sekian puluh sesi, 20-an sesi ini. Tentang berbicara tentang ini lebih daripada seminar akhir zaman. Saudara mendapatkan gratis. Tapi inilah kebenaran. Akan membuat saudara semangat. Karena itu Allah yang mengerjakannya. Kita baca sekali lagi. Yesaya 66. Ayat 22. Sebab sama seperti langit yang baru. Dan bumi yang baru yang akan kujadikan. Tinggal tetap di hadapanku. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah keturunanmu. Dan namamu akan tinggal tetap. Yesaya 65. Mulai ayatnya yang ke-17. Sebab sesungguhnya aku menciptakan, dia sudah rancangkan langit yang baru, suatu kehidupan yang disebut dengan langit yang baru, bumi yang baru. Hal-hal yang dulu tidak akan diingat lagi. Tidak akan timbul dalam hati yang menyebabkan kau jatuh dalam dosa. Inilah. Saya lihat akhir yang bahagia. Saya mengakhiri topik daripada masa persiapan kedatangan Tuhan ke dunia ini. Di sini dengan kabar gembira menyemangati hidup saudara. Dan saya ingin supaya saudara melihat. Kalau ada waktu saya sebenarnya mau bagikan apa yang dikatakan dalam Yesaya 11. Itu luar biasa sekali. Kalau saudara izinkan saya bagikan dengan cepat. Karena ini di Yesaya pasal 11 ini. Ini adalah gambaran tentang kehidupan itu. Mari kita baca. Dia bilang begini. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Lihat. Lihat. Kristus itu keturunan Isai. Yang disebut tunas Daud. Dan dikatakan, roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Kristus itu dari tunas Daud. Mari kita lihat sekarang, Wahyu 5 ayat 5. Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkata seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu. Dan membuka ketujuh meterainya. Kita lihat sekarang Wahyu 22. Ayat yang ke-16. Aku Yesus yang telah mengutus malaikatku. Untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas
yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roma 15 ayat 12. Roma 15 ayat 12. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai. Ini lagi. Akan terbit. Dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Kita kembali lagi pada Yesaya pasal 11. Bagaimana caranya semuanya itu terwujud? Dia dari keturunan Isai. Bagaimana semuanya itu bisa terwujud? Dikatakan dia akan melakukannya dengan roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat, dan keperkasaan, dan roh pengenalan, dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah, ayat 3, ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja, atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan, dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya. Seperti dengan tongkat. Kita sudah bahas. Perkataannya. Dan dengan nafas mulutnya, ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran. Dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Mengapa? Karena dia mengatakan, Yohanes pasal 14, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Kristus akan memukul bumi dan para penindasnya dengan tongkat pada mulutnya, perkataannya. Kita lihat ayat. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan seperti ikat pinggang tetap terikat padanya. Ayat 6. Serigala akan tinggal bersama-sama dengan domba dan macan tutul akan berbaring di samping kami. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Gak ada yang membahayakan, saudara. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Ayat 8. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengeluarkan tangannya ke sarang ular beludak. Apa kondisi yang akan terjadi? Seluruh makhluk ciptaan ada dalam damai. Dan memiliki karakter yang sama. Yaitu kebenaran yang sudah saya bagikan pada saudara. Mari kita lihat sekarang Roma 8. Roma pasal 8. Sebab aku yakin, ayat 18. Bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan dinyatakan dari dalam diri kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saatnya. Saat anak-anak Allah dinyatakan. Seluruh makhluk nyata. Ditaklukkan dalam ketidak menurut kehendaknya. Kalau kau baca dari ayat 8 ini. Anak yang menyusu akan bermain mendekat liang ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengelurkan tangannya ke sarang ular beludak. Apa artinya? Iblis dan roh jahat tidak bisa membahayakan hidupnya orang percaya. Karena mereka telah dibelenggu. Kita udah bahas itu di Wahyu 20. Kita baca ayat 9. Tidak ada yang akan berbuat jahat. Atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Di Sion. Sebab seluruh bumi. Dampaknya ke seluruh bumi. Penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Seperti air laut yang menutupi dasarnya. Seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Itulah langit baru dan bumi baru. Itu yang Tuhan siapkan. Pada hari perkawinan. Yang berikutnya adalah tidak ada yang berbuat jahat. Mari kita lihat ayat 10. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai. Tunas Daud tadi.
akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dan dia akan dicari oleh suku-suku bangsa. Dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Kristus sebagai Raja dari keturunan Daud akan menjadi. Ini kegerakan yang sedang terjadi. Saya ulangi. Kristus sebagai Raja dari keturunan Daud. Karena Allah sedang menjadikan langit baru dan bumi baru. Maka sejak saat itu Allah telah membuat Kristus yang duduk di atas tahta telah menjadi sebagai Raja dari keturunan Daud akan menjadi perhatian bangsa-bangsa dan juga tempat kediamannya akan menjadi, yaitu bait suci, akan menjadi kepujian dan kemuliaan. Saudara nggak pernah percaya ya? Mari kita lihat Yohanes 12. Ayat 31. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan keluar. Oh. Iblis, engkau nggak bisa menjamah. Dan aku apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepada aku. Kristus akan menjadi pusat perhatian pada masa seperti sekarang ini. Itu yang menunjukkan kita hidup di akhir zaman. Kristus menjadi perhatian. Setiap perbuatan saudara yang mau diproses oleh Allah, maupun saudara terus mau hidup dalam kesetiaan. Saya ulangi, dalam kesetiaan sebagai mempelai wanitanya Kristus di dunia ini. Ternyata itu berdampak daripada proses yang sedang dikerjakan oleh Allah. Menjadikan langit baru dan bumi yang baru. Menjadi tempat kediaman saudara dan saya bersama dengan Kristus apabila dia datang kembali lagi. Itu adalah suatu alam ilahinya Allah yang hilang dari orang-orang yang telah berdosa di muka bumi ini. Yang terhilang dari manusia. Tapi alam itu tersedia. Itu sebabnya dia berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Dia katakan muridku. Murid kebenaran. Supaya seluruh bumi ini hanya akan berisi kebenaran. Maka tibalah kesudahannya. Amin. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau memperkatakannya dengan jelas dan tegas. Kebenaran ini. Terima kasih. Saya teringat apa yang dikatakan di dalam Wahyu pasal 21. Dikatakan barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya. Dan dia akan menjadi anakku. Wow. Siapa yang menang, dia akan memperoleh semua ini. Kalau kehidupan saudara seperti gereja di Efesus, yang suam-suam kuku, yang meninggalkan kasih yang semula, ataupun seperti gereja di tempat lain, Laodikia, Philadelphia, Pergamus dan selebihnya. Saudara bisa melewati masa seperti itu. Menerima kasih karunia daripada Tuhan untuk menang. Lewat perjalanan iman saudara.
maka saudara akan memperoleh 7 hal. Saya katakan saudara akan memperoleh 7 hal yang akan saudara peroleh. Engkau akan memperoleh semuanya itu, kata Tuhan. Oh, ini tidak main-main, saudaraku. Saya katakan tidak main-main. Allah akan anugerahkan itu menjadi milik saudara. Oh Tuhan, terima kasih. Sebabnya sangat penting sekali. Bisakah Allah menaruh firman rema pada mulutmu? Maka dibutuhkan satu proses. Supaya sang firman itu menjadi kepribadian saudara. Menjadi karakter saudara. Menjadi jati diri saudara. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saya bersyukur Engkau ingin terus mengembalikan kami ke tempat semula. Engkau memakai bahasa yang mengikat. Oh, kami adalah istri tunangannya Kristus. Sehingga ini sangat mengikat. Mengikat engkau. Mengikat kami juga Tuhan. Terima kasih. Kau limpahi kami pengertian. Sehingga kami berjalan pada akhir zaman ini. Dengan langkah tegap. Dengan keperkasaan. Dengan iman. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Terima kasih. Karena Engkau menyingkapkannya buat kami. Sehingga buat kami tidak ada yang menjadi misteri. Perjalanan kami selanjutnya Tuhan. Terima kasih untuk seluruh topik. Daripada masa persiapan kedatangan Tuhan. Terima kasih. Karena Roh-Mu yang kudus menyingkapkannya jelas buat hidup kami. Terima kasih karena ini membuka lebar-lebar. Segala sesuatu menjadi clear. Menjadi jelas. Nyata. Apa yang akan kami lalui. Apa yang akan kami tempuh di depan kami. Dan apa yang akan terjadi. Baik dari pihak-Mu maupun dari pihak kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Kami bersyukur padamu. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus.